Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di channel Garasi Bondan. Ya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah hatchback atau city car keluaran dari Kia, yaitu Kia Rio Pride tahun 2010. Kia Rio ini sudah mengalami facelift di tahun 2010. Apa saja yang didapat, kemudian apa saja perbedaannya, dan berapa pajaknya mungkin? Yuk kita bahas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah Kia Rio Pride tahun 2010 yang sudah mengalami facelift ya. Jadi ini mukanya menurut saya lumayan cakep ya daripada yang sebelum facelift. Kita lihat dari sisi depan dulu. Oke, kita lihat motor kanan kiri seperti itu. Sudah mulai menggunakan model grill yang khas dari Kia ya, mulai tahun 2010 seperti itu ya. Yuk kita bahas. Mulai dari lampunya, dia sudah menggunakan multi reflektor, tapi dalamnya dia sudah ada black chrome-nya ya. Dia dalamnya seperti hitam-hitam ini, dan ada chrome-nya, reflektornya. Dia tidak ada LED ya, ini ada lampu sennya. Ini adalah lampu utama, dan yang atas itu adalah lampu senjanya. Ke bawah kita lihat model fog lamp-nya seperti itu, lumayan cakep ya modelnya. Cakep lagi kalau ini mungkin dikasih LED gitu ya, untuk DRL -nya. Seperti itu. Dia mengalami perubahan yang cukup banyak di area sini ya. Jadi mulai dari lampu dia sudah black chrome ya istilahnya ya. Ya dalamnya tuh seperti ada hitam-hitamnya. Kemudian di grill dia juga sudah berubah. Kemudian bumper ke bawah dia juga sudah berubah yang facelift. Kalau Anda pengen lihat yang sebelum facelift seperti ini saya tunjukkan. Nah, itu perbedaannya yang sebelum facelift dan setelah facelift. Yuk kita lihat lagi ke samping. Menurut saya sih oke ya untuk city car keluaran Korea ini ya, modelnya juga sudah lumayan bagus. Dia kompak sekali, modelnya juga sudah modern tapi ke arah sporty ya. Jadi multi reflektor tapi hitam-hitam di dalamnya seperti itu. Ini originalnya memang seperti ini. Yuk kita ke samping. Dari samping di atas fender tidak ada sen, polos, di spion pun tidak ada sen, lampu sen atau lampu riting ya. Kemudian untuk rodanya, dia ukurannya 15 in, profilnya 185/50, palang 8. Ini modelnya juga menurut saya sporty banget. Kita lihat ya, tuh modelnya sporty banget. Kemudian ke samping lagi ada set molding atau pelindung pintu ya, ini pelindung pintu samping. Spionnya belum disematkan untuk sen. Kemudian untuk handle-nya dia masih menggunakan model lama, model pop up, belum model tarik seperti ini ya. Kunci biasa, belum ada intelligent key. Samping lagi model yang belakang sama pastinya. Ya, ini tangki bahan bakarnya di sebelah kiri. Untuk Kia Rio ini dia hanya tidak ada tidak ada pilar C yang besar ya. Biasanya kan hatchback ada kacanya 1, 2. Nah, di sini biasanya ada kaca lagi, tapi ini tidak ada. Dia hanya plastik. Ini orang sebut pilar C-nya di sini, tidak ada kaca. Dia lebih simple. Model kacanya seperti itu, pilar A, pilar B. Menurut saya sudah nyambung ya ini. Ya, ini nyambung. Bagus lah untuk modelnya. Lihat dari samping. Seperti itu, kompak sekali. Nah, lihat lagi. Untuk wipernya dia masih standar, belum menggunakan frameless. Masih biasa, washernya juga dia masih nongol ya, tidak yang model tersembunyi. Oke, kemudian kita ke belakang.
Ya, ini dari sisi belakang kita lihat bentuknya kompak sekali, membulat ya. Kalau dari belakang tuh melebar. Kita lihat di sini ada logo Pride, kemudian ada logo Kia. Untuk kacanya dia sudah disematkan rear defogger sama high mount stop lamp. Ini washernya. Nah, untuk antenanya dia sudah model paten ya, tidak ditarik-tarik seperti itu. Tidak ada sensor parkir, tapi dia sudah ada seperti diffuser ya, seperti ini ya. Modelnya warna hitamnya tidak dicat. Plastiknya modelnya dia masih manual ya, dia seperti itu. Modelnya cantik juga, lampunya dia ini lampu sennya seperti ini, lebar juga. Kemudian ini lampu rem sama ini lampu parkir seperti itu ya. Ini desain dari belakang ya. Oke, cukup menarik ya aspeknya. Ini kacanya modelnya seperti melengkung seperti itu. Oke, kita masuk ke interior. Modelnya masih tarik seperti ini ya. Ya, sampai di interior kita disuguhi dengan door trim yang dominannya warnanya krem. Ini ada bahan plastik di sini, kemudian ini kain atau blue true. Kemudian ini warna krem plastik keras tentunya, dan di sini ada bahan plastik tapi berbeda, dia tidak ada kerutnya, warnanya hitam. Hitamnya sepertinya hitam glossy ya, atau kemungkinan ini hitam agak doff, cuman karena udah termakan usia jadi agak glossy. Seperti ini dia cukup lengkap ya. Ya standarnya mobil, ada central lock, kemudian ini untuk electric mirrornya di sini. Ada power window di keempat jendelanya, yang auto hanya di driver. Kemudian ada side pocketnya di sini, hanya bisa buku, tidak bisa air mineral. Kemudian speakernya di sini. Untuk bahannya juga kualitasnya juga bagus ya, lumayan ya untuk sekelas mobil Korea. Ya, kita lihat lagi. Ini adalah bentuk dari joknya. Dia sudah bisa reclining dan sliding ya, tapi dia juga bisa lift adjuster ya, seperti itu. Dia bisa meninggikan. Cukup komplit, saya akui untuk mobil Jepang, mobil Korea memang cukup komplit ya. Untuk headrestnya seperti ini, dia menopang sempurna kepala kita ya. Jadi seperti itu bentuknya, cukup sporty. Sayapnya juga lumayan lebar. Oke, kita masuk. Ya, ini adalah tampilan dari interior dashboardnya Kia Rio Pride after facelift. Dia terdapat dua warna ya di dashboardnya. Yang bagian atasnya dia warnanya hitam seperti itu dengan bahan plastik keras, dan yang bawah dia warnanya krem. Ya, ini sangat hati-hati sekali ya, karena warna yang cepat terlihat kotor, apalagi posisinya di bawah. Jadi jika Anda memiliki mobil ini ya hati-hati, karena ini cepat kotor. Nah, seperti ini contohnya, dia sudah luka-luka, banyak kotor ya. Kita lihat banyak kotoran di situ. Ya, kita lihat satu-satu dari kanan. Ini untuk menyalakan lampu fog lamp ya, lampu fog lamp. Kemudian masih belum intelligent key, masih manual. Kemudian untuk di balik setirnya dia ada tuas. Yang kanan masih seperti biasa, sen untuk menyalakan lampu kota dan lampu utama. Yang sebelah kiri dia untuk mengatur wiper ya, dan wiper belakang. Ya, dia sudah disemotkan untuk pengaturan waktu jeda intermitternya ya. Dia komplit sekali menurut saya. Tapi untuk yang wiper belakang dia hanya on saja, tidak ada yang intermittent. Ya,
Dia tidak ada intermitternya yang untuk yang belakang, tapi yang depan ada. Juga waktu jeda intermitternya bisa diatur. Seperti itu. Layout speedometernya dia tachometer, speedometer, penunjuk bahan bakar sama odo. Sudah itu aja, nggak ada tambahan. Paling tambahannya adalah trip A, trip B sudah. Kisi-kisi AC kita bisa tutup ya, bisa nonaktifkan seperti itu. Kemudian kita menuju ke tengah. Di layar paling atas dia ada jamnya ya. Kemudian kanan kiri ada kisi-kisi AC, bisa dinonaktifkan kanan dan kirinya. Ini untuk head unit single din, tapi bisa kita rubah aftermarket menggunakan 7 in ya. Ini yang DVD bisa. Kemudian di sini untuk menyimpan card holdernya di sini. Kemudian di sini untuk mengaktifkan defogger belakang. Ya, defogger, kaca defogger. Kemudian ini untuk lampu hazard. Untuk pengaturan AC-nya dia cukup lengkap ya, teman-teman. Kalau dari kiri dia pengaturan suhunya, kemudian yang tengah pengaturan fan-nya. Kalau fan-nya dinyalain, AC-nya otomatis nyala, atau AC-nya dimatikan, fan-nya nyala juga bisa seperti itu. Ini pengaturan minimum biasanya yang di fasilitas dari sedan ya, ada seperti ini. Kemudian ini pengatur arah anginnya, atas saja, atas bawah, bawah saja, bawah sama defogger depan sama defogger belakang depan, seperti itu. Oke, untuk glove boxnya kita lihat ya nggak begitu besar ya teman-teman, tapi cukup untuk buku-buku atau minuman 600 ml cukup ya. Ini adalah layoutnya dari Gearpride. Dashboardnya nggak terlalu lebar ya, nggak terlalu lebar. Kacanya juga nggak terlalu lebar. Untuk kaca spion belakangnya sudah dilengkapi dengan anti silo tapi manual. Kemudian sun visornya sudah ada mirrornya, sudah ada kacanya tapi nggak ada lampunya. Yang kanan juga sama, nggak ada lampunya. Oke, lampu kabinnya dia seperti ini, hanya satu, nggak bisa kanan kiri ya, cukup. Kemudian kita lihat ke bawah, dia ada storage yang lumayan cukup untuk naruh minuman kecil ya. Di sini ini ada lighternya, tidak ada cancel topnya, nggak ada ya. Cup holdernya langsung terbuka seperti ini, rem tangan, dan ini transmisi manualnya. Kebetulan adalah transmisi manual ya, dia modelnya seperti ini. Jadi R nya tuh dia maju ke depan ya teman-teman. Jadi cincinnya ini ditarik baru maju ke depan, itu R. Jangan sampai salah ya, kalau punya mobil ini R nya depan, tapi speednya hanya 5 maju, R mundur. Oke, udah setirnya palang 3, nggak disematkan airbag tentunya, nggak ada tulisannya, masih polos ya. Kanan kiri nggak ada airbagnya. Oke, ini posisi duduk saya lumayan nyaman. Dia sayapnya lumayan lebar teman-teman, jadi walaupun badan saya agak besar juga pas dia untuk menopang badan saya. Dia sayapnya juga agak rasanya tuh kayak meluk gitu, dipeluk gitu, pas, rasanya juga pas sekali menurut saya ya ini. Kemudian untuk headrestnya juga dia agak maju, jadi kepala kita posisi nyantai, dia sudah menopang kepala kita. Untuk bahannya sih menurut saya ini cukup cukup kasar ya, cuman dia mungkin lebih awet
ini bahannya juga lebih tebal, tapi warnanya karena warnanya krem jadi cepat kotor teman-teman. Jadi kalau punya mobil ini ya amannya di lapis kulit sintetis. Oke, kita ke baris kedua. Di baris kedua sama Dominano warna krem, ada hitamnya. Ini ada kainnya, power window. Kita masuk ya. Ya, ini lumayan lega ya di belakang. Tadi posisi duduk saya tinggi 178 cm, seperti ini. Sisa di belakang, sisa di belakangnya seperti ini. Ya, dia masih ada sekitar ya 15 ya, kurang lah. Masih cukup nyaman teman-teman, sama pahanya dia juga nggak terlalu kecil, jadi nggak terlalu kecil ya untuk sisa ininya. Dia cukup lebar, ini aja cukup lebar, dan istimewanya dia ada headrestnya teman-teman. Jadi nggak seperti mobil-mobil LCGC ya. Kalau LCGC pasti belakangnya itu headrestnya itu nggak bisa dinaik turunkan. Kalau ini bisa dinaik turunkan seperti itu. Dia ada headrestnya, jadi penumpang belakang pun masih nyaman. Dia bisa dinaikkan sebenarnya, tapi ini mungkin agak keras karena mungkin nggak pernah dinaikkan. Ini bisa dinaikkan teman-teman, jadi kepala kita nggak capek. Lihat kondisinya juga nggak terlalu sempit, tapi joknya ini keras. Jadi menurut saya joknya keras, jadi kurang nyaman kalau perjalanan jauh. Anda bisa lapisi dengan semi kulit atau kulit sintetis, ditambah busanya udah cukup, lebih nyaman. Di belakang penumpang depan itu dia sudah ada seperti ini, dia untuk naruh majalah atau apa ya, modelnya keras ini fiber apa plastik ini plastik. Jadi kaki kita kalau misalnya lebih panjang dari ini, kita nggak mengganggu duduk dari driver atau penumpang sampingnya, seperti itu. Oke, cukup nyaman, nggak sempit banget. Cuman komentar saya hanya satu, joknya keras, agak keras. Tapi oke, secara keseluruhan bagus dan bisa dimaklumi untuk kekurangannya. Kita lihat ke bagasi ya teman-teman. Oke, kita lihat bagasi. Ya, bagasinya tuh lumayan besar ya teman-teman. Tuh lihat, Yaris saja kalah, tapi tidak seluas Jazz ya. Dia di bawahnya Jazz lah untuk luasnya. Dia warnanya juga warna krem, jadi ya apalagi di bagasi ya pasti kotor. Nah ini kondisinya seperti ini. Kalau sudah berumur pasti seperti ini, banyak kotoran, banyak bekas-bekas oli pasti. Untuk spare tire-nya atau ininya di belakang di bawah ini, jadi ini karena ada subwoofernya kita tidak bisa buka. Untuk spare tire-nya di bawah tuh, lihat, kita lihat ya, spare tire-nya di bawah situ cukup luas juga. Oke, dari bagasi bagus, tidak ada masalah. Kita lihat mesin ya, ini adalah mesinnya cukup penuh ya, mungkin menurut saya ini cukup penuh. Dia teknologinya DOHC ya, 16 valve, 1400 cc, menyemburkan daya kuda 96 horsepower ya. Kita lihat tuh bagian mesinnya. Ini akinya, ya akinya cukup besar ya, 55 ampere. Ini ya fuse relaynya, dan di sini dia masih menggunakan hidrolik ya, power steeringnya. Menurut saya malah lebih feelingnya lebih bagus di hidrolik daripada yang elektrik, tapi memang cenderung lebih berat, tapi untuk kecepatan tinggi dia feelingnya lebih bagus. Engine coolernya di situ. Ini radiatornya, dia fan-nya ada dua, kanan kiri, cukup rapi juga. Tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan peredam atau penahan panas ya, tapi sudah dicat. Nah ini dia sudah dicat warna bodi ya,
cukup bagus detailnya kalau mobil Korea menurut saya ya. Ya, ini dari sektor mesin. Untuk informasi bahwa Kia Rio Pride ini pajak per tahunnya sekitar 1,5 jutaan hingga 1,8 juta tergantung dari wilayah Anda. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya menurut info dari pemiliknya sekitar 110 sampai 111 untuk versi manualnya. Kemudian untuk spare part dan servisnya mungkin agak lebih sulit daripada mobil Jepang ya tentunya, kecuali Anda punya link atau channel spesialis Hyundai atau Kia seperti itu. Ya oke teman-teman, cukup sekian video singkat kami mengenai Kia Rio Pride tahun 2010 yang sudah facelift. Semoga video ini membantu Anda jika Anda sedang mencari hatchback atau city car yang harganya kurang lebih sekitar 60 sampai 80 jutaan. Pajaknya juga murah di bawah 2 juta. Ya semoga bermanfaat ya video ini. Kita tunggu like-nya sama subscribe-nya. Ya tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.